tentu kepada adik-adik para atlet khususnya ini kita mohon untuk tetap konsentrasi, ikuti protokol kesehatan, ikuti juga ketentuan-ketentuan, pedoman-pedoman dan petunjuk arahan dari para pelatih. Halo Bang Cek Bice, aduh jumpa lagi nih sama Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng. Kali ini kembali kita mendatangi Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan, Pak Insinyur Suparapan Roman. Kami akan bincang-bincang terkait dengan kegiatan Pekan Olahraga Nasional yang sebenarnya itu dilangsungkan di tahun ini, tapi digeser gara-gara Bang Cek Bice, gara-gara aku pasti tahu, gara-gara COVID. Nah, untuk selanjutnya kita ngomong-ngomong dan nanya-nanya dulu dengan sekum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kando, aku ini kan ditanya-tanya oleh masyarakat. Makanya katanya ngapo kok PON itu berubah katanya dari tahun 2020 jadi 2021. Yeah. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin Kando bisa menjelaskan ke Bang Cek Bice kita. Ya, jadi memang ya kita tidak bisa menghindari kondisi yang ada saat ini. Karena ini melanda bukan hanya Sumatera Selatan, seluruh Indonesia terdampak karena adanya pandemi COVID-19. Nah, tentu kita sebagai institusi yang diberikan tugas oleh pemerintah provinsi, bagaimana kita bisa meningkatkan prestasi, menunjukkan prestasi pada PON ke-20 nanti yang memang mengalami penundaan 1 tahun, ya kita tentu harus melakukan berbagai persiapan. Yang pertama adalah reschedule ya, penjadwalan ulang dari tadinya kita punya schedule perencanaan sampai dengan pelaksanaan PON itu di tahun 2020 baru pada bulan Oktober, kita tunda, kita mundurkan, jadi kita durasinya kita panjangkan 1 tahun menjadi Oktober 2021. Ini tentu menimbulkan dampak ya, dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif adalah bahwa konsentrasi para atlet yang sudah berlatih secara intens, baik melalui pelatda berjalan yang juga seharusnya saat ini sudah masuk pada fase pelatda terpusat, ini sudah harus kita tunda, kita bubarkan dulu dan nanti kita susun kembali untuk pelatda berjalan yang seharusnya efektifnya sudah mulai bulan April kemarin, tapi ini karena ada penundaan ya kita jadwal ulang. Kemudian pelatda terpusat, pada saat pelatda berjalan dianggap cukup, di mana atlet-atlet digodok oleh cabur masing-masing dengan latihan-latihan yang kontinu tentu saja, pada saatnya ini mereka akan kita pusatkan supaya ini ada timbul semacam semangat kebersamaan, kemudian lebih berkonsentrasi, tidak terganggu lagi dengan lingkungan ya, dengan pengaruh-pengaruh memikirkan hal-hal lain di luar daripada konsentrasi latihan untuk mencapai target prestasi. Nah, ini kita akan lakukan pelatda terpusat ya, mereka dikumpulkan dalam satu tempat, apakah itu nanti di hotel atau di Wisma Atlet atau di mana nih nanti tergantung kompromi. Di situ mereka akan digodok secara lebih terkonsentrasi. Nah, positifnya adalah bahwa dengan penundaan ini tentu durasi persiapannya bisa lebih panjang ya, dan ini tantangan sebetulnya bagi pelatih bagaimana dengan pengunduran jadwal ini bisa memberikan efek positif, bisa meningkatkan kemampuan atlet, kemudian juga mungkin bisa mengevaluasi lebih bisa lebih panjang lagi ya durasi untuk mengevaluasi di mana kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Kemudian mungkin di tahun 2021 mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini sudah tidak lagi mengancam kita. Nah, kesempatan para atlet ini untuk melakukan tryout ya, try-in ini akan lebih terbuka. Dan ini tentu tidak lepas bahwa harus ada dukungan dana yang cukup. Nah, ini tentu kita akan selalu koordinasi, konsultasi dengan Bapak Gubernur, dengan Dinas Pemuda Olahraga sebagai mitra program, bagaimana kita membuat formulasi yang baru di tengah pandemi COVID-19 ini, agar performa atlet ini nanti bisa lebih maksimal dan kita tidak terpengaruh dengan adanya penundaan-penundaan ini. Nah, Kanda,
ini kan kalau terkait masalah PON ya di Papua pada saat itu, ada selentingan atau informasi yang mungkin ada beberapa cabur yang tidak dilaksanakan di sana, padahal cabur itu adalah andalan Sumatera Selatan untuk mendapatkan daripada medali. Nah, ini gimana nih? Apakah sudah ada koordinasi dengan ini memang menjadi handicap kita yang cukup prinsip ya. Bahwa dari 10 cabur yang batal dipertandingkan itu atas keinginan tuan rumah ya. Paling tidak ada 3 cabur kita akan kehilangan peluang untuk memperoleh medali. Padahal target kita medali emas itu dari 3 salah cabur. Satu dari 3 cabur itu ya. Dari ski air, kemudian balap sepeda, dan satu lagi dari anggar. Nah, bukan anggar, satu lagi saya lupa. Ada tiga cabur. Dan paling tidak ada 3 medali emas yang kita hitung itu akan hilang dari peluang kita di situ. Nah, padahal kita ya dengan dengan peralihan kepengurusan kita hanya dapat ya menghasilkan kuota atlet kita ini hanya 116 atlet ya. Dari 16 atau 17 cabur yang lolos. Yang lolos masuk ke PON ya. Iya, nah dari 16 atau 17 cabur ini hanya 3 sudah tergerus, tidak bisa lagi dipertahankan ya. Kemarin di Rakernas secara virtual sudah kita usulkan lagi kepada dalam forum, tapi ternyata itu juga tidak berhasil. Ya. Artinya kita siap-siap untuk kehilangan 3 cabur dari 3 cabur itu. Nah, ini tentu akan merubah kalkulasi kita untuk bagaimana tetap mempertahankan supremasi di cabur-cabur unggulan kita ya. Paling tidak kita jangan sampai levelnya nanti turun lagi dari peringkat 21 ya. Peringkat 21 jadi 22 atau 23 gitu ya. Itu yang jadi pemikiran dan jadi PR yang cukup berat bagi kepengurusan KONI saat ini. Nah, Kando, memang kita berbicara prestasi itu juga harus berbicara masalah anggaran ini Kando. Nah, ini gimana nih meningkatkan prestasi tapi anggarannya minim atau bagaimana ini? Atau ke depan bagaimana nih biar prestasi Sumatera Selatan tuh jauh lebih meningkat di provinsi lain. Saya kira kita realistis ya dengan ketersediaan anggaran, kemudian kuota yang lolos PON juga untuk PON ke-20 2021 di Papua ini kita punya target realistis ya. Paling tidak mempertahankan yang pernah kita raih di Jawa Barat. Tapi kita punya obsesi dan ini punya tekad di 2024. Karena itu sudah menjadi full tanggung jawab kita kepengurusan yang baru untuk menunjukkan bagaimana kinerja kita pengurus dalam hal kita membangun prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Kita punya durasi waktu 4 atau sampai 5 tahun karena kemarin ada wacana dari calon tuan rumah Aceh dan Medan bahwa PON ke-21 itu minta dimundur lagi 1 tahun menjadi tahun 2025 karena pertimbangan menyangkut masalah kesiapan mereka menyiapkan venue-venue yang belum tersedia. Dan ini tidak lain sebabnya hanya satu, COVID-19. Ya. Nah, Kando, mungkin ini kan jauh Kando dari Sumatera Selatan ke Papua ya kan. Selain daripada atlet, siapa saja yang akan mungkin mendampingi atlet-atlet kita nih? Apa istilahnya delegasi lah kalau bahasa kita. Official. Jadi official tentu kita akan kirimkan nanti secara proporsional. Jangan sampai nanti banyaklah gitu ya. Lebih banyak official yang datang daripada atletnya ya. Jadi barangkali akan kita hitung secara proporsional dan itu nanti kembali kita sesuaikan berapa anggaran yang disediakan. Jangan sampai nanti ini menjadi ajang hanya untuk hura-hura jalan-jalan kesempatan, tapi betul-betul ini adalah official mengawal atlet-atlet itu untuk bisa berprestasi pada ajang pertandingan ya. Nah, terakhir mungkin pertanyaan saya ini kan harus diliput ya kan. Ada beberapa wartawan yang harus meliput. Nah, ini secara aturan apakah wartawan itu atau pengambil pewarta ini diwakilkan oleh KONI sendiri atau lembaga wartawan itu sendiri atau media-media itu sendiri yang boleh berangkat ke sana? Ya, kalau saya tidak salah kemarin itu kan sudah ada dibuka pendaftaran untuk wartawan-wartawan yang ingin meliput kegiatan PON ya.
Nah, ini tentu dari KONI akan membuat kebijakan juga, tetap dengan prinsip proporsional. Berapa nanti kita upayakan wartawan ini paling tidak ada yang meliput, jangan sampai juga nanti kita kosong, tidak ada berita. Benar. Ya, sementara atlet Ikut kita bertanding, sudah bertarung di lapangan, sementara eksposnya tidak ada. Justru yang mengekspos ini media-media pusat. Saya kira ini juga jadi perhatian ya. Ya, akan jadi perhatian kita dan akan kita sesuaikan. Yang jelas, insya Allah pasti ada yang mewakili KONI ini dalam bidang kehumasan ya, bidang media untuk meliput kegiatan itu. Nah, Kando, harapan Kando ini kepada Mance Bice ya, anak-anak yang mungkin ikut nanti di ajang PON, Pekan Olahraga Nasional, mungkin arahan Kando kepada atlet-atlet kita kan yang ada di rumah yang mungkin nonton acara kita ini. Ya, jadi tentu kepada adik-adik para atlet, khususnya ini kita mohon untuk tetap konsentrasi, ikuti protokol kesehatan, ikuti juga ketentuan-ketentuan, pedoman-pedoman dan petunjuk arahan dari para pelatih. Jaga stamina, kemudian juga asupan gizi yang dibutuhkan agar tubuh tetap sehat, bugar, dan juga performa kita tetap tinggi. Jangan sampai nanti keberatan latihan malah masuk kena sakit kuning. Nah, juga kepada keluarga orang tua kami juga menitipkan bahwa kami mohon juga dengan sangat dukungan dari keluarga, dari orang tua, agar anak-anaknya yang saat ini sedang berkonsentrasi untuk persiapan menghadapi PON ke-20 nanti itu betul-betul dijaga, baik dijaga di dalam keluarga, lingkungan, diawasi ya, dengan tentu saja tetap juga memperhatikan bagaimana pendidikannya, jangan juga sampai terbengkalai atau juga pekerjaannya, karena rata-rata atlet kita ini kan lebih banyak masih usia sekolah SMA dan juga mahasiswa. Oke, terima kasih Kando, waktunya bincang-bincang dengan Sersan Daeng ini, Serasa Sangat bersama Daeng. Mudah-mudahan kita doakan bersama prestasi KONI Sumatera Selatan di periode 2021 ini Kando bisa lebih meningkat. Amin. Paling tidak bisa mempertahankan gelar kita tadi yang ke-21. Yang ke-21. Oke, Mance Bice, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan, Pak Insinyur Suparman Roman. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan narasumber-narasumber yang lebih yang lebih canggih lagi, yang lebih heboh lagi. Pantengin terus Sersan Daeng, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.